Meskipun kami harus lewati lembah kelam, tak mengapa, selama Engkau yang di samping kami. Karena jika Engkau di samping kami, Kau kuatkan kami. Jika Engkau di samping kami, Kau berikan hikmat buat kami. Jika Engkau di samping kami, Kau berikan kekuatan buat kami. Jika Engkau di samping kami, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan buat hidup kami. Kami tetap percaya. Meskipun masalah kami masih ada, tetapi kami tahu penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan buat kami. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan mujizat, Tuhan bawa kami pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Karena itu di rumah Tuhan saat ini kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah masing-masing, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami nikmati bersama, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Orang berharap kepadanya tidak pernah akan dikecewakannya. Amin. Puji Tuhan. Senang berjumpa saudara hari ini. Minggu lalu hujannya serius ya saudara-saudara ya. Ibadah kita di Kelapa Gading 3 kali ibadah harus kita tutup karena memang dikepung oleh banjir saudara-saudara. Memang cuaca kurang baik hari-hari ini. Sebenarnya gak ada cuaca yang baik atau nggak baik, tergantung kitanya saudara-saudara. Tetapi saya berdoa supaya saudara tidak ngalamin malapetaka, mara bahaya di kendaraan dimanapun. Semua jaga kesehatan. Tuhan akan jaga saudara dalam kasih karunia-Nya. Saya telepon teman saya di New York. Lagi minus 17. Itu minus 17 kalau flu jadi es cendol. Saya telepon teman saya di New Hampshire. Lagi minus 25 dia bilang. Hah? Minus 25? Oh itu udah gak bisa kencing lagi saudara-saudara. Udah jadi es batu itu. Minus 25 itu sama aja kayak tinggal di freezer saudara-saudara. Tapi itulah cuaca sekarang. Bukan Indonesia katanya akan ada pemanasan global. Tapi justru bukan pemanasan global. Yang ada adalah cuaca ekstrim. Persis seperti yang Alkitab katakan. Ekstrim itu berarti kalau dingin, dinginnya ekstrim. Kalau panas, panasnya ekstrim. Saya takut Indonesia agak gila sedikit. Gilanya ekstrim saudara-saudara. Jadi situasi makin gak jelas. Tapi Alkitab makin bisa kita percaya. Karena Alkitab membilang dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dan kalau yang satu terbukti, yang satu juga akan terbukti. Orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Dan waktu kita Week of Blessing minggu kemarin,
Banyak beredar pernyataan yang aneh-aneh. Ada yang bikin pernyataan bahwa dunia akan menghadapi perang dunia ketiga. Dan perang dunia ketiga adalah perang nuklir. Dan kalau itu terlepas, maka sepertiga dunia akan mati. Persis seperti yang Alkitab katakan. Lalu 2/3 hidup, tapi wish they can die. Berharap mereka bisa mati. Karena mereka hidup dengan kondisi yang sangat parah. Lalu ada lagi yang buat pernyataan. Dunia akan jadi gelap selama seminggu. Bahkan bisa sampai 3 minggu. Karena itu kita harus siap-siap. Siapkan makanan yang gak perlu dimasak selama 3 minggu. Boleh gak saya bilang? Gak usah ikut gila ya. Saya jangan ikutin nubuatan-nubuatan yang katanya meyakinkan sesuai firman Tuhan. Karena nubuatan dari Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kalau masa kesusahan itu tiba, kita gak usah persiapkan diri. Kita diangkat dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mereka yang akan ditinggal perlu persiapan. Bilang mau sebelah saudara, kita berangkat gak ya? Jadi nasib kita tidak ditentukan biskuit. Nasib kita ditentukan buah-buahan. Nasib kita ditentukan Tuhan Yesus. Pokoknya harus buat. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Saudara-saudara yang udah simpan-simpan makanan, kirim ke Sibolga dan Tamiang untuk Aceh, saudara-saudara. Karena mereka membutuhkannya. Jadi kalau saudara lihat tadi ministry update, sementara orang sibuk buat apapun, kita melayani. Saya ada di Sumatera Barat. Saya urus pasca bencana di Padang dan Mentawai. Dan Gravens bersama dengan Posko Bethel. Jadi itu isinya dokter-dokter dari Gereja Bethel Indonesia. Kita bekerja sama. Ke daerah Sibolga, ke daerah Lansa, dan juga ke daerah Tamiang, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, gereja kita boleh jadi berkat buat mereka. Dan ini bukan sumbangan gereja, tapi ini sumbangan dari jemaat sekalian. Jadi saya berterima kasih karena untuk itu gereja ada di mana-mana tempat untuk jadi berkat. Yang setuju katakan saya harus jadi berkat. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan. Angkat tinggi laut kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan melanjutkan pembahasan kita 33 kesamaan pengajaran dasar antara Yesus dengan Paulus. Karena ada saja serangan terhadap iman Kristen kita yang tidak putus-putus. Yang selalu tanpa dasar, tanpa kejelasan berkata, orang Kristen sebetulnya tidak ikuti Kristus, tapi orang Kristen mengikuti Paulus. Alkitab terdiri dari banyak penulis. Ada Musa, ada nabi-nabi, ada hakim-hakim, ada raja-raja, ada Daud, ada Salomo, ada Petrus, ada Paulus, ada Yohanes. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus. Semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan menuju pada satu tujuan yang sama. Jadi masing-masing bukan punya ide.
Tapi masing-masing diarahkan oleh Roh Kudus dengan tujuan yang sama. Keselamatan yang sejati dalam Kristus bagi umat manusia. Jadi kalau seluruh Alkitab kita peras dalam satu ayat, maka ayat itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau kita peras lagi menjadi satu kata, maka kata itu adalah kasih. God is love. Amin. Barang siapa yang menerima kasih Allah, kita harus hidup mengasihi. Jelas sampai di sini? Karena kalau kita pelajari dalam Alkitab, makin kita mendalam mempelajarinya, makin kita melihat seluruh ajaran di dalam Alkitab itu menuju pada ajaran yang sama. Kita udah bahas minggu pertama, minggu kedua, sekarang kita masuk pada pembahasan ketiga. Dan dalam pembahasan ketiga, baik Kristus maupun Paulus mengajarkan bukan ya dan tidak, tetapi ya atau tidak. Apa artinya, pendeta? God is not the author of confusion. Banjirnya belum surut ya? Suruh ngeliatin saya. Mana kulkas gua hanyut lagi. God is not the author of confusion. Allah saya bukan pencipta kebimbangan. Amin. Karena dunia ini dunia yang bingung. Orang sekarang kaya aja bingung. Duit saya mau disimpan di mana ya? Apa dolar? Atau saham? Pak Dautoni bilang emas sama perak. Sebagian bilang properti aja, sebagian bilang jangan. Sebagian bilang Bitcoin aja, oh nanti hilang. Karena duitnya begitu banyak, dia bingung simpennya. Sebagian kita bingung dapat duitnya dari mana. Boro-boro kita simpen, belum kita simpen ini udah habis. Jadi dunia ini penuh orang bingung. Bu, anakmu udah umur 17 tahun, baru umur 17 tahun udah pacaran, kok bingung? Aduh, gila kali ini anak ya, umur 17 tahun udah pacaran. Tapi anakmu umur 37 belum pacaran, kok juga stres? Nak, belum digerakkan Tuhan, nak. Ibu juga aneh-aneh, Bu. Anak muda 17, 18, 19 tahun lagi tinggi-tingginya tuh. Kau udah 4, ya ilah. Udah 34, 35, 36. Itu kalau istilah Alfamart, tebus murah tuh udah. Kalau nggak buy one get one free. Tahu tebus murah? Tahu nggak tebus murah? Tahu lah, orang Alfamart semua di sini. Yang masuk pintu nggak bisa bedain mana tarik mana dorong. Aduh, kita ingat firman Tuhan tidak boleh ke kiri maupun miring ke kanan. Kita dorong aja kita tarik. Iya kan? Satu kali saya beli tebus murah. Kan diantara kita nggak boleh ada dusta kan? Kan kalau kayak Pendeta Gideon itu kan tamu kan. Tapi kalau saya kan gembala sendiri, masa diantara kita perlu ada dusta? Jadi saya cerita aja ya kan. Satu kali saya beli kacang sukro. Tahu kacang sukro? Kebetulan saya suka kacang sukro. Saya beli. Saya simpen karena saya mau bawa ke Israel. Bukan yang nanti ini, bukan. Yang kemarin. Sampai di Yerusalem, saya buka, ya expired. Istri saya bilang, kayaknya baru beli. Saya bilang, nggak sampai sebulan. Tapi belinya tebus murah. Tapi jangan bongkar rahasia kita ya.
Kalau ada jemaat gereja lain tanya, pendeta lu suka tebus murah? Enggak. Gilbert gitu loh. Masa tebus murah? Nah itu. Udah 34, 35, 36 belum punya pasangan teman hidup. Baru ibu protes. Itu kalau Alfamart bilang tinggal apa saudara? Tebus murah. Bu. Suami ibu suka bingung gak? Bingung pendeta kalau saya pegang handphonenya, bingung dia. Pak, istrimu suka bingung gak? Kalau dia lain pendeta, bingungnya tergantung tanggal. Setan mau kita bingung. Setan gak peduli kita Kristen, kita anak Tuhan, kita cinta Yesus. Yang penting kita bingung. Karena orang bingung suka ambil keputusan yang aneh-aneh. Zaman sekarang punya suami ganteng, baik, kaya, itu bingung loh. Karena banyak cewek-cewek muda yang cantik. Susah dapatkan cowok yang ganteng. Karena cowok yang ganteng sedang diambil sama cowok ganteng lainnya. Jadi sekarang cowok buncit lebih dicari daripada cowok ganteng. Karena cewek cantik maintenance fee-nya biasanya tinggi. Kegantengan tidak bisa menyelesaikan maintenance fee itu. Tapi yang buncit bisa menyelesaikannya. Jadi kalau saudara udah ganteng tapi gak laku, coba buncit. Kelihatannya lagi dikejar hari-hari ini. Lagi harga tinggi. Walaupun suami mau baik, suami mau rohani. Tapi ini cewek-cewek yang kayak layangan putus ini. Mencari pendaratan dia. Siang Pak. Kok Bapak sendiri? Kelihatannya bajunya kurang disetrika, istrinya kurang peduli ya Pak. Hasis! Pak, kalau ada cewek-cewek begitu nggak usah ditanggepin Pak. Nggak usah Pak, itu layangan putus yang sedang mencari pendaratan Pak. Pak, zaman sekarang banyak layangan putus ya Pak. Bukan layangan lagi pendeta, urat malu juga pada putus pendeta. Pak, kalau ada yang ngomong begitu Pak, yang aneh-aneh gitu, Bapak gini aja, duh. Dokter bilang mana kena COVID lagi. Lari dia Pak. Dia pikir juga ya ini Bapak udah mau mati besok. Tapi Bu, punya suami yang jelek, penyakitan, pelit lagi. Lebih bingung lagi Bu. Kenapa gue dulu mau sama dia ya? Jadi dunia ini penuh dengan orang bingung. Ya dan tidak. Kamu mau melayani nggak? Ya saya sih mau. Tapi kan ya gimana ya? Itu dia. Ya dan tidak. Saya mesti ninggalkan rokok. Saya mesti ninggalkan judi. Saya mesti ninggalkan perjinahan. Ya tapi gimana ya pendeta? Kan lingkungan saya nanti kalau saya gimana? Kan ya. Hei! Saya percaya hidup Kristen punya kepastian. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen punya kepastian. Karena Alkitab bilang bukan ya dan tidak, tapi ya atau tidak. Kalau Tuhan mau, saya harus berani berkata ya. Kalau itu kehendak Tuhan, seberat apapun saya harus katakan ya. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan gak suka, walaupun itu menyenangkan, menguntungkan saya harus berani berkata tidak. Klik. Kita mulai dengan ajaran Yesus. Injil Matius ayat yang ke-37 bilang, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, jelas. Jadi Alkitab bilang, kalau kamu tahu itu kehendak Tuhan, katakan ya.
Kalau kamu tahu itu Tuhan tidak suka, kamu tahu itu tidak yang dikehendaki oleh Tuhan, kita harus berani berkata tidak. Lebih daripada itu, karena kamu jangan-jangan kamu berpikir begini, kamu bimbang begini, kamu khawatir begini, itu berasal dari si jahat. My God is not the author of confusion. Tuhan saya tidak menciptakan kebingungan. Semua kebingungan berasal dari setan. Jadi setiap kali saudara bingung, gak usah sibuk mikir ini maunya apa ya, ini begini ya, ini bagaimana. Setiap kali saudara bingung, dalam nama Yesus, roh yang membuat saya bingung aku patahkan, Roh Kudus bimbing aku. Karena hidup Kristen punya kepastian dan kejelasan. Yang kita cari bukan apa yang paling untung, yang kita cari bukan apa yang paling enak, yang kita cari bukan yang paling menyenangkan, yang kita cari yang Tuhan mau. Walau kita dalam lembah kelam, tak mengapa, asal kau di sampingku. Karena orang yang menabur dengan air mata, kalau dia jalan di jalan Tuhan, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, Paulus ngomong apa tentang topik ini? 2 Korintus 1 ayat 17-20. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku, apa saudara, membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, akibatnya padaku serentak terdapat ya dan tidak. Jadi kalau rencana kita berdasarkan keinginan kita akan bertindak serampangan sehingga kita selalu dalam kebingungan antara ya atau tidak. Jelas nggak sampai di sini? Ya dan tidak, ya dan tidak, ya dan tidak, ya dan tidak, ya kan? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. It's not confusion. Ya tapi, tidak tapi, no. Very clear. Makanya Tuhan bilang sama Musa, pilih kepada siapa kau mau beribadah. Aku perhadapkan kepada kamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah hidup, maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-7, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku, oleh Silvanus, oleh Timotius, bukanlah ya dan tidak, tapi sebaliknya di dalam dia hanya ada iya. Walaupun yang Tuhan mau kadang-kala berat, walaupun kadang-kala yang Tuhan mau sukar, walaupun kadang-kala yang Tuhan mau sementara kedengarannya merugikan, tapi tetap kita harus berkata ya. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan beroleh selamatnya. Amin. Ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ketika Ayub kehilangan segala-galanya, dia tak perlu bingung lagi. Dia cuma bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika Yusuf dibuang dalam penjara, dia tidak bingung lagi. Dia bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. 2026 adalah tahun yang asik. Lumayan 4 orang bilang amin. 2026 adalah tahun yang asik. Siapa yang yakin 2026 tahun yang asik? Selama kita jalan bersama Yesus, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, anugerah demi anugerah, mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah, ketik live chat saudara, 2026 adalah tahun yang asik. Mulai dari keyakinan kita untuk tidak bimbang. Mulai dari keyakinan kita untuk hidup berintegritas. Mulai dari keyakinan kita untuk tidak berusaha untuk kompromi dengan dosa. Pokoknya yang Tuhan mau ya. Yang Tuhan gak mau tidak. Kita bukan ya dan tidak, kita hanya ya atau tidak. Sama-sama bilang sama saya harus memilih dengan tegas. Amin. Iblis selalu mau taruh kebingungan. Betul gak ya suami kamu dari Tuhan? Betul gak ya penyakit kamu bisa disembuhkan? Bukan iya dan tidak.
Tapi kalau saya beriman, sesuai iman saya jadi pada saya. Tapi kalau saya bimbang, saya ragu-ragu, orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Saudara mau lihat 2026 saudara dahsyat? Enggak, oke. Saudara mau lihat 2026 saudara dahsyat? Saya cuma kasih satu kunci sederhana. Jangan bimbang. Yakin Tuhan beserta kita. Yakin Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Yakin orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakannya. Katakan amin. Klik. Selanjutnya. Baik Yesus maupun Paulus menekankan tentang hidup berintegritas. Bukan sebagai penjilat. Bukan sebagai manusia kompromi yang penuh kebingungan. Tapi dimulai dari prinsip yang dibuktikan dengan perkataan. Amin. Karena waktu kita yakin, maka di situ kita akan membuat terobosan-terobosan yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, keyakinan akan menuntun pada terobosan. Tapi kebimbangan akan menuntun kita pada sikap yang kompromistis. Ya habis gimana ya pendeta, saya kuat. No. Anak Tuhan percaya selama jalan saya lurus di hadapan Tuhan, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, pasti ada mujizat. Siapa yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal? Sama-sama bilang, Tuhan saya tidak pernah gagal. Yes, selanjutnya. Markus 11 ayat 23 bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi Alkitab sedang mau menjelaskan buat kita. Saudara Kristen atau bukan Kristen, saudara cinta Yesus atau gak peduli dengan Yesus, di jalan kita akan berhadapan dengan gunung. Apa itu gunung? Sesuatu yang besar dan tidak bisa ditembus. Tapi ketika kita berhadapan dengan gunung, jangan nyalahkan gunungnya. Jangan nyalahkan situasinya. Jangan nyalahkan keadaannya. Jangan mengutuki diri kita sendiri. Wah saya sial nih menghadapi gunung. No, katakan kepada gunung itu pindah dan tercampaklah. Asal tidak bimbang akan terjadi. Ini bukan berarti pulang dari gereja kita semua ke Gunung Sahari, kita pindahin ke Ancol. Sudah teriak-teriak di depan jalan Gunung Sahari. Gunung Sahari pindah ke Ancol. Gunung Sahari pindah ke Ancol. Pak lurahnya tanya, dari mana ini? GBI Glow. Darah Yesus. Gua lagi yang kena. Tapi yang saya mau bilang, secara perumpamaan Yesus sedang mau jelaskan bahwa perkataan kita adalah perkataan iman. Saya percaya dalam hidup ini kita tidak mengatakan apa yang kita rasakan. Dalam hidup ini saya percaya kita tidak mengatakan sekedar apa yang terjadi. Tapi anak Tuhan mengatakan apa yang kita percaya Tuhan sediakan buat kita. Mari kita latih sama-sama bilang, saya tidak mengatakan apa yang saya rasakan. Saya tidak mengatakan sekedar apa yang sedang terjadi. Tapi saya harus mengatakan apa yang Tuhan rencanakan buat hidup saya. Kalau saudara bilang, wah rumah tangga saya gak bahagia, wah hidup saya berat, oh suami saya bermasalah, wah istri saya cerewet. Itu selalu yang akan menguasai hidup saudara. Tapi kalau saudara berani mengatakan yang Tuhan sudah janjikan, penyakit saya sudah disembuhkan, rumah tangga saya dipulihkan, hari depan saya cemerlang, apa saja yang saya kerjakan dibuat Tuhan berhasil, sesuai dengan imanmu jadi padamu, katakan amin. Yang setuju angkat tangan kanan bilang, saya pegang prinsip firman Tuhan. Karena di dalam diri kita ada roh Allah. Dan kita sedang sangat dekat dengan akhir zaman. Bahkan kita bisa berkata kita ada di bagian terakhir di akhir zaman. Jadi banyak hal-hal yang sangat mengejutkan terjadi. Kira-kira manusia hari ini tambah baik atau tambah sadis? Kira-kira cari duit lebih gampang atau lebih susah?
Kira-kira situasi hari-hari ini lebih aman atau lebih menakutkan? Bayangkan saudara, hari Minggu ini hari Minggu terakhir loh. Bulan Januari. Minggu depan kita Februari. Dan kalau udah Februari berarti kita siap-siap untuk Paskah. Setelah Paskah kita siap-siap untuk kenaikan Yesus. Setelah kenaikan Yesus kita siap-siap untuk pencurahan Roh Kudus. Sebulan 2 bulan kemudian kita persiapan untuk Natal. Kue Natal aja belum habis. Betul gak saudara? Ada saudara-saudara yang parsel Natal belum dibuka. Sampai kastengel di dalam itu udah bilang, "Shh. Shh." Makanya dunia berjalan begitu cepat. Yang harus kita pikirkan bukan bagaimana saya sukses, bagaimana. Gak usah. Kau pikir saja bagaimana kau jalani semua firman Tuhan dengan betul. Karena kalau kau jalankan firman Tuhan dengan betul, pasti ada peningkatan. Dan ketika masa aniaya terjadi, trompet Tuhan berbunyi, oh anak Tuhan berangkat bersama Tuhan dalam kemuliaan. Katakan amin. Makanya saya bilang, yang paling penting hari-hari ini, kita harus sadar di dalam diri kita ada Roh Kudus. Jadi tantangan yang terjadi buat kita tidak emosi. Buat kita tidak panik. Karena kita tahu itulah bagian dari akhir zaman. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi jelas kita akan berhadapan dengan gunung. Tapi kita nggak panik, kita nggak kecewa, kita nggak khawatir, kita nggak nyalahkan keadaan. Kita perkatakan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lanjut. Kalau saudara lihat, saudara bisa lihat di sini, di dalam kebenaran firman Tuhan, saya senang saudara lihat ayat ini. Markus pasal 12, ayat 34 sampai 36. Yesus bicara sangat tegas. Hai kamu keturunan ular beludak. Saudara bisa bayangin gak? Kalau saya tiba-tiba berdiri depan jemaat, saya bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Langsung minggu depan habis. Langsung saya trending topik di TikTok. Gilbert bilang jemaatnya ular beludak. Dasar ular kadut dia itu. Tapi Yesus bilang jelas. Hei kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat. Dan Yesus jelaskan teorinya. Rumusnya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dunia ini saya sebut dunia pencitraan. Dunia ini dunia apa saudara? Pencitraan. Tapi anak Tuhan keluarkan segalanya dari hati. Bukan bagaimana kita bisa berbicara lebih lembut. Tapi bagaimana hati kita lebih bersih. Jelas gak sampai di sini? Saya suka dengar ada orang yang bilang begini. Pendeta dia memang mulutnya suka kasar. Tapi orangnya baik kok. Saya gak percaya. Saya suka dengar ada orang bilang gini, pendeta orang itu memang kalau bercanda suka cabul pendeta. Tapi sebetulnya hatinya baik kok, saya gak percaya. Karena orang bisa ngomong Jawa karena dia sudah pernah tahu bahasa Jawa. Di hidupnya ada bahasa Jawa karena dia bisa ngomong bahasa Jawa. Gak mungkin orang lahir di Jawa bisa bahasa Jawa tiba-tiba keluarnya bahasa Manado. Jangan begitu kuak ngana, gak bisa. Betul gak saudara? Makanya Yesus bilang sama Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kita gak hidup lagi dari daging dan roh. Kita gak hidup lagi dari daging dan darah. Tapi kita hidup dari roh dan firman. Jadi kita ciptaan baru.
Nggak apa-apa Bu, namanya juga anak-anak. Kalau bapak-bapak yang nangis begitu saya tegur. Tapi kok anak-anak nggak apa-apalah, ya kan? Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Kenapa kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat? Karena yang jahat sudah dibersihkan dari dalam hidup kita. Jadi Alkitab jelaskan buat kita. Apa yang keluar dari mulut sumbernya dari hati. Makanya bersihkan hatimu. Karena kalau di hati kita ada kepahitan. Mungkin kalau di gereja kita aman. Makanya saya perhatikan. Apa tuh anak muda sekarang? Gen Z. Gen Z. Bahasa Indonesianya bilang Gen Z. Itu beda loh. Bener, karena kalau bahasanya beda, harganya beda bos. Saya beli singkong goreng satunya 3.000. Saya beli fried cassava satunya 80.000. Beda bos. Saya beli kelapa muda 16.000. Saya beli young coconut 79.000. Saya beli es teh 12.000. Sweet iced tea 115.000. Saya beli ubi goreng 2.000. Saya beli fried sweet potato. Artinya apa? Ubi goreng. Tapi DP harga berbeda kasih ya. Jadi kalau Gen Z agak kampungan dia. Gen Z. Saya lihat Gen Z itu membosankan hidupnya. Kemana-mana dia cuma bawa gadget. Gadget aja dia main. Hidup kayak gitu gak indah. Coba bandingin sama waktu kita masih muda. Setiap pulang gereja, setiap pulang sekolah, kadang kita bawa bola, kadang kita bawa gambaran, kadang kita bawa kelayangan, kadang kita main gundu, segala macam kita mainin. Sampai biji karet. Tahu biji karet? Ada di sini yang ingat dulu main biji karet? Cari-cari di bawah pohon karet di Kalibatas itu. Yang paling bagus yang ada uratnya. Namanya keliongan. Saya punya gak pernah kalah. Karena papa saya semprotin semen ke dalamnya. Setiap kali mulai dicurigai, saya buang. Saya ganti sama yang biasa. Akhirnya kalah. Orang senang Gilbert kalah. Besok saya ambil lagi yang ada semennya lagi. Aduh semua menang. Pas orang mulai curiga, saya ganti lagi sama yang biasa. Kalah Gilbert, dia senang. Kita nggak bodoh-bodoh banget dibanding anak sekarang. Taruh Instastory kita juga bisa. Walaupun gak sebagus mereka. Suruh edit video pakai apa? Capcut. Kita juga bisa. Walaupun dia 2 jam, kita 2 minggu. Tapi coba kasih mereka gundu. Bisa apa dia sama tuh gundu? Dia taruh di sini kali. Bosan mamanya marah-marah melulu. Hidup kita tuh asik loh. Coba anak sekarang suruh tangkap capung. Bisa nggak? Dia kejar-kejar tuh capung nggak jelas. Pakai permen karet. Permen karet. Terus kita makan dulu. Kan baunya udah menarik capung tuh. Baru kita taruh di ujung lidi. Baru kita diem.
Pas kena dia tapi udah kepegang DP buntut. Anak kampung ngerti lah kita lah ya kan. Ada lagi satu permainan yang anak sekarang gak mungkin ngerti. Kalau kita permainan anak sekarang ngerti lah. Apa sih paling mainnya? Mobile Legend, Ragnarok, bisa kita. Iya kan? Apa sih yang mereka bisa kita gak bisa? Gak sejago mereka tapi lumayan lah. Ini yang saya pasti yakin dia gak tahu. Jangkrik. Anak sekarang gak bisa bedain yang mana belalang, yang mana jangkrik. Kita taruh belalang sama jangkrik, dia bingung mana ini belalang, mana jangkrik. Zaman dulu, salah satu yang paling indah adalah main jangkrik. Jadi dia punya kandang, itu bundar dari bambu. Nah ini ada tutup, ini ada tutup. Kita aduin di sini, kita buka tutupnya. Terus kita pakai kilikan gitu, kita kilik. Makanya saya pikir-pikir, kenapa gereja sekarang banyak adu domba ya? Mungkin itu kutuk akibat adu jangkrik dulu waktu kecil. Apa yang kau tabur itu kau tuai. Jangkrik lagi baik-baik, kita adu. Jadi kita kilik yang kanan dulu. Baru kita kilik yang kiri. Waktu kita kilik yang kanan, maka jangkrik kanan ini akan pikir jangkrik kiri yang berbuat. Ketika kita kilik yang kiri, jangkrik kiri pikir kanan yang ganggu. Dia berkelahi. Klik, 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 klik. Kita senang aja lihat deh. Kutuknya menimpa. Udah bangun gereja, gerejanya diadu domba. Setan bilang, ngana dulu. Adu-adu jangkrik sekarang juga ngana-ngana. Saya rasa ngana ini. Jangkrik diem. Tapi kalau dikilik-kilik mulai. Saya khawatir anak Tuhan juga gitu. Kalau nggak ada masalah, shalom, glory. Tapi kalau udah marah, anjir. Udah tahu anjir? Anjing kena banjir. Segala yang jahat berasal dari apa? Hati. Jadi kalau hati kita penuh kasih, orang nyakitin kita, kita doain. Kalau hati kita penuh iman, masalah apapun kita perkatakan iman bahwa Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, di ayat selanjutnya bilang begini, ayat 25, ayat 35. Orang yang baik, sama-sama bilang saya orang yang baik. Mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi kalau terpancing, jangan bilang sama saya sudah bertobat pendeta. Tapi kalau dia fitnah saya terus-terusan, dia khianati saya. Kayaknya dia salah orang pendeta. Alkitab bilang manusia lama kita mati. Manusia jahat kita sudah disalibkan bersama Kristus. Manusia penuh kebencian kita, manusia penuh kebimbangan kita, manusia penuh kedendaman kita sudah disalibkan bersama Kristus. Sekarang kita hidup. Tapi bukan lagi kita yang hidup, Kristus yang hidup dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, setiap kata yang gak jadi berkat, setiap kata-kata yang hanya menyakitkan orang, yang diucapkan orang, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Berarti saya simpulkan, perkataan buat anak Tuhan adalah refleksi iman. Perkataan buat anak Tuhan apa saudara? Kalau kita mau tahu iman seseorang, lihatlah ketika dia berkata-kata.
Kalau yang dia perkatakan selalu kekhawatiran, yang dia perkatakan selalu negatif, yang dia perkatakan selalu mengacaukan, maka saya ragukan imannya. Karena kita tidak mengatakan apa yang kita pikirkan, kita pikirkan apa yang semua kita katakan. Ini jadi berkat gak? Ini memuliakan Tuhan gak? Ini membawa damai gak? Karena saya percaya anak Tuhan bukan part of problem, part of solution. Kita bukan bagian dari masalah, tapi bagian dari solusi. Saya ingat gak ada seorang wanita tetangga basah berbuat zina, diseret depan Yesus. Mereka bilang menurut hukum Musa dia harus dilempar batu sampai mati. Mereka pikir itu solusi. Pertanyaan saya, solusi bukan? Bukan. Mereka hanya menyampaikan kepuasan diri. Orang sekarang puas kalau lihat orang dihukum. Orang sekarang puas kalau lihat orang yang mengecewakan dia hancur. Orang sekarang puas kalau orang yang berbeda dengan dia akhirnya dikalahkannya. Dalam hidup saya percaya pemenang bukan seorang yang mampu mengalahkan semua orang. Tapi pemenang adalah seorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga dia berjalan menurut kehendak Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center part of solution, not part of problem. Amin. Lanjut, klik. Dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-6 bilang begini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, jangan tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus apa saudara? Memberi jawab pada setiap orang. Kamu harus menjadi berkat buat setiap orang. Kamu harus menuntun pada Kristus pada semua orang. Klik. Nah, kesimpulan saya dari sini kita dapat mempelajari bahwa anak Tuhan harus sangat memperhatikan lidahnya. Karena perkataan kita adalah apa saudara? Sama-sama bilang sama saya refleksi iman. Saya tutup dengan ini. Klik. Firman Tuhan menyatakan ada 3 hal yang saya mau berikan buat saudara. 1. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lihat ayat ini. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2026 ini. Apakah rumah tangga saudara bahagia atau rumah tangga saudara stres? Sangat dipengaruhi dengan lidah. Pak, diem Bapak ya. Pak, jangan ngomong sembarangan. Jangan katakan semua yang kau pikirkan, tapi pikirkanlah semua yang kau mau katakan. Jangan kalau kau anggap orang ini tolol lalu kau berkata tolol. No. Kita mau jadi berkat dengan perkataan kita. Kita gak mau perkataan kita dipakai setan untuk menghancurkan setiap orang. Kita mau perkataan kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa yang percaya firman Tuhan itu benar? Simple kok. Kalau kita percaya firman Tuhan benar, firman Tuhan bilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Berarti kita jaga perkataan kita. Bu, jaga perkataan ibu. Perkataan ibu bisa dipakai Tuhan, tapi perkataan ibu juga bisa dipakai setan. Anak yang udah putus asa dapat dipulihkan lewat perkataan suami, lewat perkataan ayahnya atau perkataan ibunya. Tapi sebaliknya, anak yang sedang semangat melayani bisa mundur dari Tuhan lewat perkataan seseorang. Kita nggak mau dipakai setan. Kita mau dipakai Tuhan. Dan Tuhan selalu membawa pada peningkatan, kemajuan, kekuatan, sukacita, dan kemuliaan. Yang katakan amin. Yang kedua, dalam dalam 1 Petrus 3 ayat 10 bilang begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Amin. Sekarang saya tanya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Siapa yang mau lihat 2026-nya penuh kebaikan? Ada jawaban firman Tuhan. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat.
Dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Your happiness starts from your tongue. Kebahagiaanmu dimulai dari perkataanmu. Kau bangun pagi dan kau katakan, this is a great day. Maka hari itu menjadi hari yang baik. Tapi kau bangun pagi, kau aduh mampus sakit pinggang lah. Bisul mau pecah lagi. Mana kutil tambah besar lagi. Maka hari itu menjadi a terrible day for you. Biasakan ucapkan perkataan yang menjadi berkat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Yang kedua, firman Tuhan menyatakan, lidah harus kita kendalikan. Jangan biarkan kita dikendalikan oleh lidah. Lidah yang harus kita kendalikan. Karena ayat firman Tuhan bilang begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara apa? Sama-sama bilang tidak boleh. Firman Tuhan bilang apa saudara? Tidak boleh. Kita mau pakai mulut untuk memberkati atau mengutuk? Bukan ya dan amin. Ya atau tidak. Kalau kita tahu kita ditempatkan di muka bumi untuk menghadirkan suasana sorga, maka hidup kita selalu menjadi berkat. Tidak boleh demikian. Artinya walaupun daging coba mengarahkan kita, tapi kita tidak biarkan daging kendalikan lidah kita. Kita biarkan Roh Allah mengendalikan perkataan kita. Amin. Klik. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 17 bilang, perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Orang bodoh senang berteriak. Karena orang bodoh selalu gak peduli sama perasaan orang. Sementara orang berhikmat mendatangkan ketenangan. Makanya Alkitab bilang, perkataan yang tepat pada waktunya seperti apel emas di pinggan perak. Doa saya, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, saya percaya saudara orang-orang cinta Yesus, saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara orang hebat yang mati bersama Yesus juga mau. Cuma satu yang bilang amin. Saya pikir saya ngomong begitu semua amin. Enggak taunya cuma 4-5 orang. Amin. Amin. Ulang. Saya percaya saudara cinta Yesus. Amin. Saya percaya saudara mengasihi Yesus. Amin. Saya percaya saudara orang hebat mati buat Yesus juga mau. Amin. Tapi jaga mulut. Amin. Saya mau 2026 menjadi tahun yang spesial buat kita. Rumah tanggamu menjadi lebih dahsyat. Hidupmu menjadi berkat. Dimanapun kau ada, kau lihat jalan-jalan Tuhan tergenapi. Dan kuncinya kata Alkitab, perkataan yang berhikmat mendatangkan ketenangan. Karena perkataan yang berhikmat akan menuntun kita pada rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya, klik. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Firman Tuhan menyatakan, lidah kita sangat dipengaruhi dengan telinga kita. Coba lihat Yesaya. Dalam Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kita deklarasikan sama-sama yuk. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Sekali lagi sama-sama bilang, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Jangan lidah kita lidah preman, lidah kita lidah comberan, apa aja kita ucapkan. Selalu ingat lidah saya lidah murid. Gak boleh nyakitin orang, gak boleh menghakimi orang, gak boleh mojokin orang. Karena lidah seorang murid, dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Siapa ingin perkataan yang memberi semangat?
Kalau cuman perkataan kita nyakitin orang, anjing juga bisa bikin takut orang. Kok mirip pendeta? Ada banyak di dalam. Manado katu. Maksud saya, kita ini kan anak Tuhan Yesus. Orang harus melihat Yesus lewat perkataan kita. Kira-kira bisa? Kalau yang letih lesu suami saudara, saya titip kepada istri-istri yang ada di sini. Yuk beri semangat yuk. Kalau yang letih lesu adalah anak-anakmu, saya titip kepada bapak ibu yang ada di sini. Yuk kita beri semangat yuk. Kalau yang letih lesu adalah tetanggamu, teman-teman komunitasmu, yang mungkin gak pernah ke gereja, yang mungkin gak pernah ketemu pendeta, tapi tiap hari ketemu saudara. Boleh gak saudara menggenapkan firman seperti yang Yesus bilang? Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar, orang yang mau bunuh diri, orang yang udah stres, orang yang udah putus asa, orang yang udah gak mau buat apa-apa lagi dalam hidupnya. Doa saya, perkataanmu memberi semangat, perkataanmu memberi kekuatan, perkataanmu menghadirkan perkataan Kristus. Makanya Alkitab bilang perkatakanlah Taurat Tuhan. Maka engkau akan bertindak hati-hati dan melihat seluruh janji Tuhan digenapi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, haleluya, Tuhanku besar. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Perkatakan dengan iman yang besar. Jangan sibuk dengan masalahku besar, pengkhianatan yang kuhadapi menyakitkan. Katakan imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Dunia hari-hari ini penuh kebimbangan. Dunia hari-hari ini penuh kegoncangan. Tapi Alkitab jamin buat kita, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Bahagia atau air mata kita sangat bergantung dengan apa yang kita keluarkan dalam perkataan kita. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Engkau kan anak Tuhan. Engkau kan cinta Yesus. Masa kan kau biarkan mulutmu dipakai oleh setan untuk menghancurkan? Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Aku gak mau mengeluarkan kata-kata kasar. Aku gak mau mengeluarkan kata-kata yang hanya merupakan ekspresi kepuasan diriku sendiri. Tapi aku mau jadi part of solution, not part of problem. Karena hidup ini bukan mengatakan sekedar apa yang terjadi dan mengatakan apa yang aku rasakan. Tapi hidup ini mengatakan apa yang aku yakini Tuhan sudah sediakan buat aku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hidup ini bukan mengatakan apa yang kita pikirkan, tapi pikirkanlah semua yang akan kita katakan. Jadi berkat gak? Bawa damai gak? Memuliakan Kristus gak? Kalau ternyata enggak, buat apa kita mengeluarkan perkataan? Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Stop mengeluh. Stop hanya melihat hidup ini susah dan berat. Tapi mulai perkatakan
firman-Nya. Karena Alkitab bilang apa saja yang kau katakan, jika kau tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Segitu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Dan setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Baik saudara yang di gereja maupun saudara yang di rumah masing-masing. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa Bapa. Kami tetap percaya firman-Mu. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Karena itu kami tidak membiarkan lidah, bibir, mulut kami memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Karena kami menerima lidah seorang murid. Setiap pagi Engkau mempertajam telinga kami sehingga kami menerima telinga seorang murid. Ketika kami mendengar tentang kebaikan Tuhan, kami mendengar tentang kuasa Tuhan, kami mendengar tentang kemuliaan Tuhan, perkataan kami selalu indah. Tapi yang kalau kami dengar hanya jeritan dunia, jeritan kepahitan, jeritan kekacauan, maka yang kami perkatakan adalah hal-hal yang hanya menghadirkan keputusasaan. Kami tidak mau hidup dalam kebimbangan. Kuatkan kami tetap memandang Tuhan dalam segala hal. Di dalam nama Yesus. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hari-hari hidup mereka penuh berkat. Bahkan berlaku firman, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Hari-hari depan mereka penuh dengan kemenangan, berkat damai sejahtera yang Kristus berikan buat mereka. Tidak lupa hamba berdoa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Imani janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Alkitab bilang asal tidak bimbang, maka dia akan menerima. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, segala infeksi, segala peradangan, segala serangan kuasa gelap, hancur dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kuasa kesembuhan. Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Bina tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami. Karena Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, oleh bilur Yesus kami sembuh. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera di Indonesia. Oh umat mayoritas di bangsa ini, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat maupun di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Bapak, jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dan kasih dan kuasa-Mu. Setiap program pemerintah dan setiap peraturan pemerintah yang mensejahterakan masyarakat, banyak Tuhan berkati dan buat berhasil. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Namun kalau Tuhan jumpai ada kutuk, ada kuasa kegelapan dan permainan dukun paranormal, bertindaklah oleh kuasa darah-Mu. Segala rancangan kerusuhan, kekacauan, adu domba kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Jauhkan Indonesia dari politik kebencian, politik saling membalas, politik saling menghancurkan. Damai sejahtera dan berkat atas Indonesia. Di masa-masa bencana-bencana seperti ini, jaga Indonesia dalam kasih karunia Tuhan.
Sehingga tidak banyak lagi ada bencana, bahkan yang berakibat korban-korban kematian. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Indonesia politiknya baik, keamanan dalam negerinya baik, hubungan luar negerinya baik, ekonominya baik, pendidikan masyarakatnya baik, kesehatan masyarakatnya baik, hasil bumi, hasil tanah, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. Hasil tambangnya baik. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela nyatakan kemuliaan-Mu. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Dan Tuhan bela Indonesia. Kami yang menerima firman, Tuhan tuntun selalu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Sehingga setiap kami hari ini menyadari firman-Mu, bahwa hidup kami senantiasa harus memperkatakan hal-hal yang membangun dan menjadi berkat. Karena kami adalah alat dalam tangan Tuhan untuk memberikan semangat dan kekuatan serta pemahaman dan pengertian di tengah dunia yang semakin gelap ini. Sehingga kami dengan semangat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.